Kak mau konsultasi, boleh? Boleh, gimana dulu? Nah, mau duduk di bawah apa di atas? Boleh di bawah aja nggak Kak, biar enak. Iya, senyamannya aja ya. Iya. Kan pakai AC ya. Ini kedinginan apa kepanasan nih? Apa pas? Pas lah, nanti kalau misalnya dinginan boleh kamu bilang sama Kak. Oke. BTW kesini sama siapa? Sendiri, tadi habis kumpul sama teman-teman juga. Oh, Makanya langsung kesini, mau ngomong ke Kakak. ya, tahu kakak dari mana? Kemarin tuh adalah struggle dikit kan Kak. Nah jadi langsung lah ambil keputusan untuk scroll sosmed. Nengoklah Kakak di IG. Makanya langsung pengen konsultasi, pengen nyoba aja. Oh, iseng-iseng gitu Ya, ya. langsung cocok, coba lah ya. Karena ini juga pertama kali. Tak kenal maka tak sayang. Ayolah kita lagi kenal. Nah itu dia. Kenalin, aku Vanessa Salsabila Berginding. Bisa dipanggil Caca aja sehari-harinya. Aku kuliah di bidang akuntansi di Universitas Jambi. Nah Kak, sebenarnya aku mau tahu lah nama Kak siapa, biar ya kita saling mengenal lah. Karena aku udah kenalan juga tadi kan. Oh, mau kenal lebih dalam ya. Perkenalkan, nama kakak Anissa Fauzia, bisa dipanggil Nisa. Mau Kak Nisa. Kakak di sini sebagai konselor. Salam kenal ya. Salam kenal Kak. Sebelumnya kamu pernah nggak konseling? Sebelumnya belum pernah, ini pertama kali lah untuk coba konseling. Oh, kamu tahu nggak apa itu konseling? Kalau sepengetahuan aku ya Kak, konseling itu yang aku lihat-lihat dari sosmed nih, lebih ke bercerita masalah kepada yang lebih ngerti lah, atau lebih tempatnya lah konselornya. Nah, Sebenarnya itu sih betul, tapi yang lebih lengkapnya tuh konseling itu adalah proses bantuan profesional melalui diskusi tatap muka antara konselor dan konseli untuk membantu individu memahami diri, mengatasi masalah gitu. gitu. Jadi ini nanti aku bercerita masalah atau bercerita semua tentang apa yang aku rasain. Iya. Nanti Kakak yang ngasih solusi gitu. Terbuka aja. Oke, siap Kak. BTW udah makan belum? Ini nampaknya Iya. agak lesu ya. Tadi makannya itu kan bareng teman-teman, jadi siang lah makan jam 2 tadi. Jadi malam ini belum. Oh, pantes. Apa mau makan dulu? Nanti anak Kak habis cerita terkuras dikit langsung kita makan. Oke. Nah, tujuan Kak Caca kan mau konsultasi atau cerita kan? Mau cerita apa nih? Nah sebenarnya ini lebih ke sebagai mahasiswa ini hal yang wajar nggak sih Kak? Aku merasa stuck dan bingung aja sama jurusan aku yang sekarang. Aku merasa salah jurusan. Entah itu memang mayoritas mahasiswa ya apa ya, tingkat yang bukan semester dasar lagi, bukan maba lagi. Penyakit ini tuh kayak pengen ganti jurusan aja gitu. Bingungnya tuh di mana ya? Ini dari kan aku waktu maba nih, aku masuk akuntansi ini apa ya, awalnya masih bisa ngikutin lah karena masih dasar-dasar gitu, dan itu masih berseliweran di TikTok tuh, YouTube tuh masih gampang lah untuk dimengerti. Tapi ketika aku semester 3 itu aku udah nggak ngerti yang namanya materi-materinya gitu. Sekarang tuh lebih ke udah ngikuti aja gitu. Jadi pas di akhir habis UAS kemarin kayak ngerasa stuck, bingung, ini salah jurusan gak sih? Karena aku nggak ngerti apa-apa selama 1 semester ini gitu. Sebenarnya sih kalau masalah-masalah jurusan itu kan udah umum. Ya, Dulu sering terjadi. kakak juga ngerasa salah jurusan sama BK ini. Oh iya, jadi gimana Kak? Ya apa ya? Ya emang kan
dari SMA itu kan emang milih sosial, cuman ya kakak itu kayak apa ya, orangnya introvert gitu. Jadi susah ya kalau BK itu kan harus ekstrovert ya. Iya ya. Jadi ya dipaksa aja gitu. Jadi kakak tak maksa jujur sama kakak gitu. Itu kalau boleh tahu dulu Kak Cacanya IPA apa IPS? Aku IPA dulu. Oh, pantes. Kayak setelah sekarang problemnya. Oh, kayak apa ya? Karena kalau misalnya biasanya tuh kan kalau misalnya kalau anak IPS ngambil akuntansi kan lebih masuk. Karena kan dari SMA kan udah belajar kan. Iya. Kalau IPA kan nggak ada, mungkin fisika atau apa, mungkin ada. Itu tuh apa ya? Kenapa sampai milih akuntansi? Nah, jadi awalnya itu nggak pernah lah kepikiran untuk masuk akuntansi, sama sekali nggak pernah. Dulu dari SD lah, dari SD SMP SMA tuh pengen namanya kedokteran. Sampai akhirnya SMA itu kan kata orang 3 tahun berjuang untuk masuk SNBP lah, Iya. eligible. 3 tahun tuh belajar, benar-benar belajar untuk bisa masuk eligible. Masuk memang ke eligible, cuma gagal di SNBP. Waktu SNBP itu ngambil 2, ada kedokteran sama teknik industri. Cuman kedua-duanya itu kan FMIPA ya, maksudnya itu emang dasarnya IPA gitu. Itu nggak lulus kedua-duanya, jadi aku ngambil SNBT. Yang pertama kedokteran, yang kedua aku ngambil teknik industri, yang ketiga itu aku ngambil inilah dua ini aku ngambilnya di sosum, satunya akuntansi, satunya perbankan. Aku ngambil itu nggak tahu kenapa ngambil di situ tuh karena ngerasa yakin aja. Tapi aku ngerasa juga di sisi lain aku ngerasa nggak akan lulus juga nih, karena aku ngambilnya di pilihan keempat, naruh akuntansi di pilihan keempat, nggak bakal lulus nih, aku yakin, karena passing grade di Unja ini juga termasuk tinggi kan kak. Terus aku juga karena aku udah gak yakin sama 4 ini, aku coba tes Poltekkes juga, tetap di kesehatan, karena emang pengennya di kesehatan emang. Dapat keluarlah hasil Poltekkesnya. Awalnya aku lulus di gizi. Dia itu Selasa keluar Poltekkes, Rabunya keluarlah yang UTBK. Lulusnya di akuntansi pilihan keempat. Nah, Itu 2 hari itu ngebayangin lah kayak mana rasanya mikirin tetap di kesehatan atau tetap di akuntansi. Cuman kalau Poltekkes ini kan nggak ada S1 ya kak, adanya D3. Ngerasa sayang lah untuk lanjutin di D3 gitu, di gizi ini. Jadi nggak cuma ngelihat dari situ aja, dukungan keluarga juga semuanya mengarah ke akuntansi gitu. Karena kan mungkin dilihat orang akuntansi ini keren lah ya kak, tapi akunya nggak ngikutin kata aku gitu loh. Aku ngikutin kata orang sekitar aku tuh ngikutin kata orang tua, ambil aja akuntansi. Aku ngikutin kata keluarga besar juga, akuntansi aja, karena emang ada keluarga juga yang akuntansi sebelumnya. Di situ kesalahan terbesarku di situ sih, kenapa aku milih akuntansi, karena aku cuma ngikuti kemauan orang, bukan ikuti kemauan aku sendiri. Diam-diam aku tetap ngambil gizi di Poltekkes. Aku daftar ulang tanpa sepengetahuan orang tua aku. Setelah aku daftar ulang baru aku ngomong ke orang tua aku kalau aku daftar ulang. Di situ mereka cuma bisa pasrah lah, karena anaknya udah ngelakuin itu, uang juga udah masuk ke Poltekkes untuk bayar uang pembangunan. Tapi di sisi lain orang tua aku tetap bayarin ke Unja. Jadi aku bayar ke Poltekkes, orang tua aku bayar ke Unja. gitu. Bayangin, ini udah 2 nih kak di tangan aku. Aku cuma butuh 2 minggu untuk mikir ini, karena 2 minggu lagi Poltekkes akan masuk. Kebetulan aku daftar Poltekkes itu jalur mandiri, jalur akhir. Jadi kalau Poltekkes itu kan lebih duluan masuk ya. Iya. Jadi cuma punya waktu 2 minggu.
mama aku ngirim seluruh apa ya, kayak video-video sosmed itu yang berbau akuntansi itu ke aku. Jadi kayak aku tuh bilang kayaknya orang tuaku, keluarga aku nih punya apa ya, punya supportnya ke akuntansi gitu. Jadi ya udah, kayaknya kalau kata orang nih, ridho orang tua tuh, ridho Allah tuh tergantung ridho orang tua, nggak sih kak? Iya. Nah, aku tuh langsung lah di situ kayaknya support mama papa nih di sini nih. Nggak mungkin nggak sih aku sia-siain. Aku ngomong sama mama papa, aku mau masuk akuntansi tapi ganti duit aku yang di Poltekkes, aku bilang gitu. Gak rugi. Mereka langsung ganti kak, malah dilebihkan. Saking mereka tuh punya ambisi untuk anaknya di akuntansi. Oke, aku mikirnya gini, kenapa nggak coba aja sih di akuntansi ini? Mana tahu nih, emang ini rezekinya. Karena kan nggak ada yang tahu depannya kayak mana, nggak sih kak? Karena awalnya aku masuk kedokteran, pengen kesehatan, ini jatuhnya malah ke sosum nih gitu kan. Jadi aku ngambil aja lah dari ke akuntansi ini. Jadi yang di Poltekkes nggak jadi aku ambil. Walaupun setelah akhirnya aku ngajuin surat mengundurkan diri dari Poltekkes, aku nangis. Kayak ngerasa nggak rela gitu. Nggak relanya itu pas udah ngasih surat gitu loh. Dan nggak, terus kayak aku ngomong sama mama kalau nanti satu tahun ini kan 2 semester ya kak, baru bisa UTBK lagi. Aku ngerasa keberatan di sini, aku pindah ya, ganti jurusan ya. Aku bilang oke, kata mama bapak. Ya dari situ aku ngiyain, dan akhirnya aku milih akuntansi. Ya pak, kayaknya udah jalan 3 semester sekarang. Apa ya, di semester sekarang itu pernah nggak kayak kepikiran mau UTBK gitu? Sebenarnya waktu semester 2 itu aku ngerasa masih oke banget nih, masih bukan paham sih, lebih ke ngikutinnya masih bisa, masih masuk lah ngikutinnya. Jadi kalau aku mau keluar dari akuntansi itu aku kayak bingung aja sih kak. Pengen memang UTBK lagi, cuma lanjut capek, nggak lanjut sayang. Karena udah 1 semester aku ngerantau juga, pasti banyak nggak sih pengeluarannya gitu, sayang juga duitnya gitu. Toh aku juga masih bisa ngikuti, awalnya gitu mikir aku. Sampai sekarang semester 3 ternyata udah susah ngikutin, udah lebih cepat aja langkah. Apalagi teman-teman tuh kebanyakan sosok, jadi kayak kadang ngerasa terpojok aja sendiri anak IPA gitu. Terus apa ya, kayak kalau misalkan kan ini kan kayaknya Kak Caca itu kan dari IPA. Jadi kan waktu semester sekarang itu kan udah belajar mendalam tentang akuntansi. Itu kan kayaknya agak sulit kan mengertinya tuh. Itu tuh di apa ya, di keadaan begitu tuh pernah nggak Kak Caca tuh kayak merasa nyesal gitu, kayak apa ya, ngapain kayak nggak ikut kata hati gitu? Kalau nyesal sering ya kak ya, apalagi kalau mau ujian. Itu sebelum ujian panik, sudah ujian pun lebih panik karena ternyata waktu ujian gak dapat gitu kan. Terus di situ lah baru menyesal-nyesalnya kenapa dulu nggak ikutin kata diri sendiri, kenapa ngikutin kata lingkungan aja, kata orang sekitar doang gitu. Jadi misalnya pasti aja lah kak. Ya itu kayaknya apa ya, sama lah dengan kisah pribadi. Jadi kalau kakak dulu gimana? Dulu tuh apa ya, Mungkin dari situ aku bisa belajar lagi malah bisa aku misalnya. dulu tuh di waktu SMA itu kan ya tadi kan udah bilang kan aku IPS. Terus di IPS itu kan kayaknya menurut aku lumayan mudah lah dapat nilai. Jadi aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kayak apa ya, berusaha banget gitu dapatin 3 besar biar masuk eligible gitu kan, buat ngejar universitas yang aku pengen. Tapi setelah aku udah apa ya, di kelas 12 itu udah masuk udah keluar lah kan yang eligible-nya tuh, masuk di 10 besar eligible. Waktu aku pengen nembak nih universitas dengan jurusan yang aku mau,
itu tuh orang tua aku tuh nggak support. Kayak apa ya, kalau Gitu, kata- gitu. katanya tuh kayak ngapain dia jauh ke Jawa kan. Kayak apa ya, kamu tuh juga sakit, kamu tuh hampir komplikasi gitu. Nanti kan kalau di Jawa tuh susah kan. Iya. Awalnya tuh kayak aku tuh nentang gitu kan, kayak kan aku yang jalanin, bukan orang tuaku. Tapi lama-lama ya udahlah, aku ngalah kan, daripada aku nggak apa ya, nggak dibiayain kuliah. Kayak apa ya, mungkin kalau kata guru-guruku sih apa ya, nilai aku tuh udah lumayan cukup untuk nembak itu universitas. Soalnya sepupuku sendiri itu tuh masuk ke universitas yang aku mau, tapi beda jurusan emang, tapi kayak satu fakultas. Itu apa ya, guru-guru tuh emang udah support, tapi mama aku tuh tetap ya nggak mau masukin apa ya, support aku di sana. Ya udah, pada apa ya, hari terakhir untuk mencat eligible tuh kan, kayak milih apa itu, aku tuh kayak apa ya, udah pasrah lah. Ya udahlah, aku pilih BK Unja aja kan, seperti yang mau aku mau. Udah jadilah aku pilih sastra Jepang di Brawijaya. Itu tuh aku tuh kan itu tuh dua pilihan. Aku bilang kan, kan teman aku tuh kebanyakan orang Padang, jadi aku bilang sama mamaku, boleh nggak aku ngambil Padang juga. Tapi mamaku tuh juga nggak suka kalau aku di Padang, katanya kayak apa ya, ya ada trauma lah gitu. Ya udahlah kan, aku ngambil Jambi aja. Aku di situ tuh pas menjat tuh aku berharap kayak semoga lah merah kan, orang kan semoga biru, ini semoga merah kan. Aneh kan. Waktu apa ya, tanggal berapa tuh pengumuman eligible tuh? 29. Antara gue tuh. Ya pengumuman lulusnya tuh, aku tuh buka itu pengumuman itu kan, masuk tanggal lahir nih. Ya udah aku baca aja, ternyata biru. Kecewa aku. Kecewa ya kalau gitu ya. Aneh kan. Mama aku malah kayak, alhamdulillah anakku lulus, terus di post di SP, di FB. Iya, emang orang tua kayak gitu. Kami juga lulus padahal 2. Yang di post cuma yang dia suka. Sanksi aja. Itu tuh udahlah. Di situ tuh pura senang lah, daripada kan durhaka pula kan. Di situ tuh emang apa ya, kenapa enggak senang tuh karena apa ya, kayaknya BK nih kayaknya mudah, tapi kayak susah gitu. Dan lagi di Jambi kan, di Jambi kan sebelum kita masuk tuh, kita tuh ada berita viral gitu kan. Oh iya. Jadi aku tuh sebelum masuk tuh di kan teman dekat aku tuh tahu kan kalau aku lulus Jambi, jadi aku tuh olok-olok gitu kayak kayak apa ya, hati-hati lah di Jambi itu, nanti kamu kayak dia tuh awas lah, aku tauin gitu. Kayak aduh, nambah apa ya, nyesal aku tuh. Ih, tapi ya waktu apa ya, masuk perkuliahan masih enak-enak aja kan, masih kalau semester 1 enak, lumayan lah. SMP IPK-nya semester 2 tuh kayak, jujur IPK aku semester 2 tuh turun. Karena ya belum mulai gitu kan, layanan-layanan gitu, kayak misalnya jadi guru BK ke kelas tuh. Aku tuh kan seperti yang aku bilang tuh, aku tuh sosial aku kurang walaupun aku IPS. Jadi udah mulai tulis lapangan BK. Jadi ya itu, aku bilang sama mama aku kan,
tuh nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, tapi aku kuat. Aku katanya jalan baik lah gitu, dari satu kan jalan baik gitu, Iya. walaupun susah. Bukan kan rasanya pengen kan. Jadi ya gimana ya, ya jalan satu-satunya ya jalannya aja gitu. Daripada apa ya, kita bentrokan sama orang tua. Tak lebih susah sih. Selama 3 semester ini apa yang membuat Kak Caca itu kesulitan dari apa ya, dan jurusan ini tuh, dari jurusan akuntansi itu apa yang membuat menjalaninya tuh gimana? Sebenarnya kalau dari segi apa ya, MK-nya lah, anak kuliah dulu kan aku nggak pada dasarnya ya sosum ini gimana, akuntansi ini gimana. Di situ poinnya sih, karena nggak ada dasar itu, ngikutinnya pun jadi lebih pelan dari teman-teman, jadi sering ngerasa tertinggal, dan materinya itu dibilang sulit. Kalau misalnya kita paham nih, misalnya kita ujian nih dan kita memahami materi itu, paham, tapi nggak sebanyak orang-orang lain yang udah tahu dasarnya gitu. Karena kan kalau dosen ngajar tuh nggak kayak SMA ya, Iya. nggak ngikutin yang apa mereka. Saya minggu lalu ini, minggu sekarang ini Beda gitu. beda gitu. Nah jadi kayak susah aja ngikutinnya sih. Tapi kalau misalnya kalau ujian nih kan dikasih kisi-kisi ya Kak. Nah kalau dikasih kisi-kisi tuh ya udah satu materi aja, aku masih bisa memahami gitu. Tapi kalau udah secara keseluruhan itu kayak lebih bingungnya sih mau belajar apa, dan lupa sama materi yang dipelajari tadi gitu. Oh jadi kayak apa ya, karena dari awal itu belum belajar dasar-dasarnya itu, susah ngikutin. jadi susah gitu kan. Terus apa ya, kalau karena apa ya, sering tertinggal gitu, teman itu ada nggak kayak milih-milih gitu untuk apa ya, belajar gitu? Pernah belajar bareng nggak gitu? Nah kebetulan nih, syukurnya lah di pertama kali jadi anak rantau, pasti nggak sih Kak, di semester 1 tuh aku sering ngerasa homesick. Ya. Nah aku tuh ketemu teman-teman yang benar-benar suportif semua gitu, padahal mereka tahu nih aku nih anak IPA yang pasti jauh ketinggalan dari mereka, tapi mereka tuh mau bersama langkah-langkahnya gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu tuh ya mereka ngasih tunjuk, mereka bantuin gitu. Walaupun awalnya kayak aku tuh harus nunggu mereka selesai dulu baru mereka menyelesaikan ke aku gitu. Jadi kalau untuk masalah tugas atau apa tuh, selagi akunya mau berusaha atau ikut berpartisipasi, mereka masih mau bantu aku untuk memahami itu, untuk contohnya lah bikin laporan atau presentasi gitu. Kalau kita nggak paham kan pasti orang kadang nggak ada kontribusi, kan orang benci ya Kak. Iya. Jadi aku tuh berusaha untuk kontribusi aja sebisa aku, dan orang-orang tuh ngerti kalau aku tuh nggak paham gitu, dan mereka tuh kalau misalnya kontribusi mereka menghargai. Oke, walaupun kadang aku tengok di presentasi itu nggak ada tuh yang materi dari aku gitu, dan mereka tuh bilang nggak apa-apa, yang penting kamu ada kontribusi gitu. Ada usaha gitu. Terus itu di pertemanan tuh pernah nggak kayak ngerasa kayak apa ya, dijauhi gitu? Sejauh ini nggak ada sih Kak, cuma mungkin semester 1 tuh kita kalau kuliah kan rame-rame aja tugas bareng-bareng. Kalau sekarang semester 3 tuh cuma ya sisa ya 2 sampai 5 orang udah cukup lah Kak tugas. Jadi berarti kayak aman lah ya Kalau kalau untuk pertemanan. Kalau sama dosennya gimana? Kalau sama dosen nggak pernah bermasalah ya, cuma itu cara pengajaran dosen dengan guru kita dulu di SMA tuh beda kan Kak? Ya beda. Awalnya kaget lah, ternyata kayak gini ya kuliah gitu. Tapi sekarang karena udah terbiasa ya aman-aman aja. Cuma itu kan kendalanya tuh mereka lebih cepat ngajar, aku yang nggak paham. Apa ya, siksa gitu kan? Satu tuh. Satu tuh
kok gini ya dosen ternyata ya gitu. Ternyata nengok lagi review dosen di TikTok, oh iya gini gitu. Kan dosen itu kan dorongan, Dorongan. artinya tuh. Jadi kalau apa ya, kita tuh harus ngerti dengan guru dulu. Jadi waktu kuliah itu kita cuma didorong aja. Terus apa ya, kayak ada nggak ketemu dosen yang galak atau yang apa ya, sesuai moodnya doang gitu? Ada banyak ya Kak. Nih mungkin aku nggak tahu lah kalau jurusan lainnya Kak, tapi kalau jurusan akuntansi sini tuh dosennya itu dibilang mereka tuh cuma ngasih PPT kebanyakan gitu. Terus tapi mereka ngasih materi, cuma mereka tuh ngajarin sepenuhnya gitu loh Kak. Dan ngasih tugasnya itu pun kebanyakan presentasi gitu. Terus ada juga dosen yang bilang kabar, padahal kayak udah 2 minggu gak ada masuk merekanya gitu. Itu nggak sih yang bikin kita lebih sering tertinggal? Iya. Kita udah belajar memahami, misalnya pengertiannya di pertemuan ini, terus di pertemuan kedua itu kita praktek, tapi gara-gara 2 minggu ini nggak masuk, kita tuh udah nggak ngerti lagi nih pertemuan yang pertama tadi gitu. Itu sih lebih jarang masuk dosennya. Kayak apa ya, kalau dosen nggak masuk tuh sebenarnya sayang nggak sih, sayang duit, sayang juga kayak kita udah belajar tapi tiba-tiba lupa gitu kan, karena ya mata kuliah lain pasti udah ada prakteknya, jadi ya lupa kan. Terus kayak apa ya, itu tuh kan gimana ya, selesai dengan apa ya, tepat waktu nggak di apa ya, mata kuliah itu, walaupun tertinggal 2 mingguan 3 mingguan. tepat waktu karena di akhir semester tuh pasti dosen-dosen itu bisa seminggu itu 2 pertemuan 3 pertemuan, entah itu Zoom entah itu offline gitu. Jadi makanya di situ kita kayak nggak ada minggu tenang, adanya minggu kejar-kejaran kalau di perkuliahan yang aku rasain ya Kak. Oh berarti ya dikejar-kejar gitu kan. 2 pertemuan ya minggu ini gitu. Sulit gak sih kalau kayak gitu? Apalagi kan kalau pertemuannya tetap muka gitu, jadi harus nyari kelas. Tapi kan kalau akuntansi lebih fleksibel tuh, tetap muka kan, kayak apa ya, kan ada debit gitu, hitungan. Jadi itu tuh dosennya tuh lebih sering ngasih PPT. Berarti belajar sendiri ya? Nggak dijelasin dulu? Diajarin cuman kayak datang tuh ajarin inti udah, tapi intinya tuh yang aturan waktu 2,5 jam cuma jadi 1 jam sampai setengah jam doang Kak gitu, saking meringkasnya dia materi-materi itu gitu. Itu tuh ngerti nggak Kak Cacanya? Ya itulah problemnya, jarang untuk ngerti sama yang dikasih dosen. Lebih paham lagi kita belajar di TikTok atau di YouTube. Jadi apa ya, yang bikin Kak Caca apa ya, bisa menjalaninya tuh, menjalaninya kayak tugas itu nengok TikTok, atau ada bantuan dari teman gitu, belajar sama. Kalau aku pertama pasti ngeliat YouTube nggak sih Kak. Nah apalagi sekarang ada AI. Nah awalnya pasti kita ngeliat dari AI dulu nih. Aku tadi kan ngeliat YouTube juga, jadi aku ngerjain sesuai tutorial YouTube dulu. Terus aku minta kepastian dari AI, walaupun AI itu kadang nggak benar gitu kan. Setidaknya kita punya 2 gambaran, ini benar apa salahnya kalau bikin tugas gitu. Terus kalau teman-teman juga kadang mereka udah bikin, aku nggak mungkin dong kita nyontek kan. Sebenarnya tuh mungkin aja, tapi ada beberapa teman yang mungkin nggak mau contek nih. Jadi kayak aku bilang, samain dong, kalau ada aku salah tolong bilang, atau kalau mungkin kamu mau cek juga boleh, kalau aku benar aku bilang gitu. Berarti gitu terus ya? Itu dari semester 1, semester 2 apa semester 3 atau ya dari awal gitu? Kalau nengok tutorial YouTube tuh udah semester 1. Tapi kalau kayak gitu-gitu sama teman tuh malah semester 2 sih Kak, karena baru akrab di situ sih. Tapi kan aman kan? Aman. Kalau nyontek-nyontek gitu. Sejauh ini aman. Gak ada yang kayak apa ya? Dia nih nyontek terus kayak gitu. Karena dalam artian aku tuh sebenarnya
dibilang nyontek enggak juga sih, karena kan aku bikin nih Iya. pakai cara aku sendiri gitu. Aku cuma ngecek doang atau punya salah, dan teman aku yang lebih ngerti bisa ngoreksi gitu. Jadi kayak saling apa ya, berbagi jawaban gitu. Kalau misalnya aku salah ya tunjukin gitu. Tapi kalau misalnya emang dia yang salah, ya dia bisa koreksi itu dari punya aku, nggak apa-apa. Kalau aku santai aja kalau mau diambil juga. Itu tuh kan kata Kak Caca kan tadi ada kan keluarga yang masuk akuntansi juga. Jadi waktu Kak Caca nggak tahu nih cara ngisinya selain lihat YouTube, lihat TikTok, lihat AI, atau minta koreksi sama teman atau tukar jawaban sama teman, itu tuh pernah nggak Kak Caca minta tunjuknya ke keluarga Kak Caca itu? Nggak tahu ya, kayak ini padahal aku tuh ngambil keputusan juga salah satunya dari mereka. Tapi ketika aku menjalani kuliah, kayak ngerasa pantang tanya sama mereka, karena ngerasa pengen ngebuktiin aja sih kalau aku bisa, padahal aku nggak bisa sebenarnya gitu loh. Ini sejauh ini jarang nanya sama orang lain itu. Jadi kalau mereka nanya, aku cuma bilang ngerti kok gitu. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun, mungkin kakak dalam sebenarnya. Ya, apa sih alasan kenapa nggak mau cerita gitu? Karena nggak tahu ya, aku nggak yakin ya awalnya kan masuk akuntansi ini. Tapi itu cuma ngomong sama keluarga inti, nggak yakin. Tapi sama keluarga besar, aku yakini mereka, aku bisa, aku bilang. Dan mereka pun kan ngasih kepercayaan ke aku nih. Jadi itulah kenapa aku nggak mau cerita. Aku nggak mau keyakinan tadi itu jadi bahan apa ya, Omongan gitu. kemarin yakin sekarang enggak gitu nah. Karena dan kalau aku bilang nih aku nggak bisa gitu, nanti takutnya jadi perbandingan yang gini, aku juga akuntansi kok, dulu aku bisa, kok kamu malah ngeluh gitu. Jadi aku takut duluan dijudge gitu nah. Padahal kita nggak tahu sih respon keluarga aku kayak mana kalau aku bilang kayak gini gitu cerita. Sebenarnya sih lebih bagus apa ya, jujur aja gitu. Jangan mikir apa yang negatif dulu lah gitu. Kayak apa Iya ya, sih. ya apa ya, hapus jauh-jauh lah pikiran negatifnya tuh. Kalau kita nggak tahu kan tanya aja, kan nanya doang, kan mereka support kan, Support, pasti support. Nah, support banget kan. banget banget. Nah kalau support banget kan pasti ya apa ya, pasti nunjuk lah. Iya sih. Cuma karena aku ngerasa aku masih bisa sendirian di sini, maksudnya masih bisa survive sendirian. Walaupun sambil nangis lah ya kak, kalau dibilang-bilang. Cuma selagi aku bisa ya aku nggak akan minta tolong sama keluarga, dan teman-teman juga ada kan, jadi nggak perlu lah ada keluarga gitu yang membantu juga, yang nunjukin. Selagi aku masih bisa aja. Berarti ya karena ada teman aman lah ya. Tapi kalau misalnya udah buntu nggak apa-apa, cerita aja. Pasti kalau udah nggak kuat pasti aku bakal cerita lah. Yang itu tutup lah. Ya buang aja jauh-jauh kayak pikiran negatif itu ya sebenarnya kayak membuat kita apa ya, ya lebih stres gitu. Karena ya kita kan nggak tahu itu bakal terjadi atau enggak gitu. Kalau orang support ya pasti ngasih lah. Kayak apa ya, kayak aku tuh sebenarnya kan aku tuh kan ya kebingungan ya di BK ini. Jadi aku sering tuh ngechat guru BK aku dulu untuk apa ya, untuk tahu ini yang aku bikin nih. Kayak kalau misalnya guru biasa tuh kan RPP kan, kayak rencana pembelajaran gitu kan. Kalau BK RPL. Aku tanya sama guru BK aku kayak, Pak ini betul nggak gitu ya. Kalau aku betul dia bilang betul, kalau aku salah dia kirim yang betulnya. Kayak ya sebenarnya aku juga sama kayak Kak Caca dulu. Kayak aku bilang kayak guru BK ini mau nggak ya nunjukin aku tuh, kan enggak keluarga juga kan, tapi kan Kak Caca keluarga ya, nggak mungkin lah ngechat gitu.
Jadi kalau udah buntu ya jangan Pasti. ya Jangan tahan. buka lah. Nah, apa sih yang membuat kamu kamu bertahan di jurusan akuntansi? Sebenarnya kan kalau kita kuliah tuh nggak cuma dari sisi akademik ya, pasti ada sisi lingkungannya. Nah kebetulan kalau di sini nih aku tuh punya dua paguyuban lah, ada yang dari Minang, ada yang dari Batak gitu. Nah situ tuh nggak cuma jurusan yang aku doang, tapi ada yang kayak dari jurusan lain juga, tapi dari FEB juga ada akuntansi. Salah satunya itu bantuan dari mereka itu yang bikin aku masih bisa bertahan di sini tuh, ya bantuan dari mereka. Kalau mereka tuh aku ada tugas, aku ngerti, bang kak tolongin gitu, dan mereka tuh mau bantuin aku. Jadi karena ada yang apa ya, ada yang Bantu, ada support juga dari mereka. Nah selain dari faktor lingkungan tuh juga kenapa aku bertahan, karena adalah masa capeknya nih pengen ngulang lagi, tapi ada masanya yang aku pengen bertahan aja karena nggak tahu ini rezekinya gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke nggak tahu ya, mungkin kayak bawaan aja sih, kepercayaan itu datang sendiri aja gitu ke diri sendiri gitu. Padahal nih anggaplah ya kak, waktu tuh ujian nangis nih malam ini karena ngerasa susah nian. Jadi pada satu malam gitu kan, yang malam-malam itu aku maksudnya mau UAS. Sisi lain kak, aku UAS tuh Kamis. Jumat Sabtunya aku balik nih ke Padang waktu itu, yang aku semester 2. Ada malam itu yang kayak udah MK terakhir, pasti ngerasa capek gak sih seminggu full habis ujian. Itu tuh benar-benar yang kayak nggak pengen belajar lagi, capek, menangis. Cuma udah malam itu doang nangisnya. Besoknya ternyata pas ujian tuh bukan apa, kayak ada aja lah kesenangannya. Itu dosennya tuh ngebolehin open book gitu, dan aku paham waktu ngerjain open book itu, aku paham, dan aku yakin nilai aku bagus di situ karena open book tadi gitu. Malam itu kayak udah nggak nangis nih, kayak aku mikir kemarin nangis tapi ternyata dari pagi terlewati kok gitu. Ya pada akhirnya hal-hal kecil yang tadi itu yang bisa terlewati itu yang bikin kita yakin untuk ngejalanin jurusan tadi gitu. Jadi kayak sekarang prinsipnya gini, jalani aja walaupun sambil nangis gitu, jadi pasti akan terlewati gak sih? Iya. Sekarang tuh langkah selanjutnya tuh pengen pindah jurusan terus ya UTBK ya, apa ngetop aja nih? Aku kan punya satu kali kesempatan lagi ya buat UTBK. Kalau dibilang ngulang sayang coba, Iya, tapi kalau dibilang apa capek gitu. Cuma kalau sekarang itu itulah masih bimbang sama jurusan sendiri gitu. Kalau dibilang nyerah nggak nyerah sih, buktinya masih bisa terlewati sampai UAS ini selesai gitu kan. Itu paling cuma tiba-tiba masih ada ngerasa nyesal sama pilihan sebelumnya, ada ngerasa ngestak aja gitu. Lihat teman-teman juga pada aktif organisasi, kepanitiaan segala macam kan, padahal mereka tuh sambil kuliah loh, sedangkan aku fokus kuliah nggak ikut kepanitiaan, tetap aja masih struggle di situ gitu. Jadi kadang kadang ngerasa bingung, cuma di sisi lain nggak bingung juga. Gimana ya kak ya, jelasinnya tuh aku juga bingung jelasinnya. Jadi Kalau dibilang pengen pindah jurusan sekarang, setelah melewati semester 3 ini belum pengen pindah. Karena kalau dibilang pengen pindah faktornya cuma satu, cuma nggak ngerti aja kan. Tapi faktor-faktor lainnya bisa gitu, faktor-faktor lainnya juga mendukung gitu. Jadi kalau cuma karena satu faktor doang aku ikutin ego aku, takut aku nyesalnya lagi. Kayak kemarin kan nyesal milih akuntansi gitu-gitu. Itu sih, jadi kayak takut ngambil keputusan sekarang, kalau sekarang posisinya sekarang ya. Jadi kalau ditanya untuk pindah jurusan atau enggak, belum ada kepikiran enggak, karena kan masih ada 1 semester lagi ya, kita mau ikut TBK atau enggaknya gitu. jadi
bimbang ya. Masih bimbang. Sebenarnya sih kalau pindah jurusan tuh sayang nggak sih? Kayak udah bayar kos, Iya, udah. terus yang ke Jambi ini kan udah pulang pergi kan udah satu udah berapa itu, terus jajan kita udah berapa ya, satu tahun setengah. Sayang. Jadi kalau misalnya kalau mau berpikir mau UTBK lagi kayaknya nggak usah lah, ada Iya. ya tahan aja. Kan tadi kan katanya apa ya, lalui sambil nangis, tapi kan Walaupun terlalui juga kan. terlalu juga emang. Nah kalau kan sekarang tuh kayaknya bingung ya, pindah apa enggak, tapi takut nyesal kalau pindah. Iya. Jadi kalau misalnya pindah jurusan, mau pindah ke jurusan apa? Sebenarnya nggak pengen lagi ke kedokteran ataupun yang berbau kesehatan, nggak pengen juga ke sosum. Terus kemana? Kok sosum sih ya, tapi sekarang aku lagi pengen ke itu desain grafis. Karena nggak tahu ya, semenjak aku nggak ngerti akuntansi ini, lebih ke side job aja sih. Sekarang punya usaha sendiri di bidang desain grafis. Udah cuma lebih pengen belajar lebih dalam aja di desain grafis gitu. Kalau pengen ngulang ya pengen ngulang di jurusan desain grafis aja, nggak pengen lagi dokteran. Emang kenapa nggak pengen kedokteran atau sosum? Kamu sosum itu kan karena akuntansi nih. Terus kalau kedokteran tuh kenapa nggak pengen? Nggak yakin aja sih sama diri sendiri kak. Walaupun ini terlihat salah lah ya, tidak salah untuk kita nggak yakin sama diri sendiri. Cuman gini, di akuntansi itu mungkin lebih berat kedokteran nggak sih? Iya. Dan aku tuh tipe yang nggak bisa ngafal teori. Ternyata baru paham sekarang sih, baru ngerti dan baru tahu cara belajar sendiri ya kak ya. Aku tuh nggak bisa ngerti teori. Jadi akuntansi itu kan nggak selamanya hitung-hitungan. Iya. Jadi kalau misalnya ada teori di akuntansi aku nggak paham, tapi kalau ada hitungan di akuntansi aku paham. Walaupun kadang nggak balance gitu kan. Jadi kalau aku masuk ke kedokteran ya isinya teori aja kebanyakan, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi mungkin bakal ngambil yang kebanyakan hitung-hitungan atau praktik. Kalau kan desain tadi kan praktik kebanyakan. Iya. Gimana mungkin? Nah kalau apa ya, kan ke desain grafis itu tuh orang tuanya izinin nggak kalau ke sana untuk UTBK lagi kira-kira? Kalau aku ngiranya sih bakal izinin, karena waktu pertama kali aku bilang ke mama kalau aku punya usaha di bidang desain grafis, itu mama papa support. Walaupun kadang sebenarnya kan mereka tuh mikirnya gak sesuai dengan jurusan aku kan, akuntansi kok malah desain gitu kan. Tapi aku ngasih keyakinan ke mereka dan aku tuh ngeliatin hasil usaha aku tuh ada gitu. Entah itu walaupun cuma ngirim uang 100.000 lah, mah kasih adik-adik ya gitu kan. Dan mereka tuh ngeliat di situ, oh ternyata apa ya, di sini anakku bisa Usaha ya? bisa usaha, ya udah gitu. Jadi kalau dari feeling aku sih bakal diizinin, karena mungkin itu passion anaknya lah, hobi anaknya. Terus kalau kan desain grafis nih, kalau misalnya mau UTBK lagi, mau nembak universitas mana nih? Kira-kira tuh. Kebetulan aku belum kepikiran untuk pindah jurusan yang desain grafis itu di univ apa ya. Jadi aku belum ada tahu nih desain grafisnya adanya di univ mana aja gitu. UNP ada. UNP awak menghindari Pak. Aku jujur menghindari kuliah di Padang sekarang sih. Kenapa? Awal, enggak. Awal-awal emang sih waktu semester 1 tuh homesick terus kan. Tapi semester 2 tuh malah ngerasa aku mandiri semenjak ngerantau gitu kan. Jadi kayaknya di sini aku belajar untuk mandiri, nggak perlu harus di Padang terus. Kalau di Padang terus tiap libur semester tuh selalu dimanja gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak ngerasa tumbuh aja. Kayak mending kayak jangan Sumatera deh, Pulau Jawa deh kak, kalau asal aja. Kalau di Medan nggak mau? Enggak, karena pas dipantau sama keluarga juga kan, ada
masih ada keluarga di situ yang tinggal. Jadi kayak apa ya? Berarti risih ya kalau dipantau. Nggak tahu ya, semenjak kuliah tuh lebih suka Sendiri. lebih suka sendiri. Ini kalau misalnya kita emang butuh waktu sendiri itu ya ada di kamar kosan sendiri nah gitu. Tapi kalau di rumah ya ada keluarga, ada adik-adik satu kamar lagi kan, nggak ada waktu untuk me time lah gitu. Jadi lebih suka sendiri. Terus Terus kalau sendiri itu ngapain? kayak tadi Ya. kayaknya walaupun desain itu penting ya Kak ya, Iya bening. Pusing. bener. tapi kalau aku suka hobi kayaknya, jadi desain itu kan bikin aku healing aku lah, healing kalau lagi sendiri itu ya itu. Kalau sepenting-pentingnya mikir Ah, ini estetik apa enggak kan? lebih mending mikir desain daripada yang lain gitu. Dapat berapa sih? Ini tergantung ya, kalau lagi sibuk karena aku kadang nggak aku ambil lah orderan itu, tapi kalau lagi sepi aku ambil gitu. Ini tuh kadang tuh sih kadang kalau lagi rame aja sih, kalau lagi sepi ya dikit, kalau lagi rame ya banyak juga. Kisaran berapa tuh? Ini satu poster lah atau satu apa kan jualnya desain ataupun bingkai. Iya. Bingkai desain itu kan, kalau bingkai itu kan satuannya 35. Nah kadang kalau wisuda lah, orang-orang mau wisuda kemarin tuh itu banyak tuh alhamdulillahnya, itu ada 3 pak, pokoknya seminggu yang waktu mau wisuda itu 3 sampai 10 lah ya, 3 apa 8 kemana enggak juga, tapi pastinya tuh sebulan itu kemarin tuh tembus 15 bingkai. Wow. Itu berapa tuh totalnya? Ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3. Kalau ngambil 2 ngambil 3 aku biasanya diskon kan. Itulah kali 30 lah Kak. Kali 15 kali 30 berapa? Bingkai itu bingkai apa ya? Kayak photobook gitu atau gimana? Aku ngedit scrap. Enggak tahu scrapbook enggak? Scrapbook. Jadi aku ngedit foto-foto orang bentuk kayak gitu. Terus aku kasih bingkainya bingkai 5L. Selain apa ya orang wisuda itu siapa tuh yang sering beli gitu? Aku juga buka joki desain PPT, Wow. poster gitu kan. Nah aku ngeshare kan di grup tele ya. Jadi ataupun aku punya TikTok usahaku sendiri. Nah situlah biasanya orang luar tuh nge-DM, Kak bisa joki ini enggak, Kak bisa desain ini enggak gitu. Jadi pemasukannya tuh enggak tentu kalau kayak gitu kan, tergantung kita nge-share lah Kak. Tergantung apa ya kita terima juga kan. Kalau lagi nggak nerima ya itu. Kalau lagi sibuk ya nggak nerima. Udah berapa lama tuh? Kalau desain itu mulai dari semester 2 akhir lah, bulan Mei. Tapi kalau bingkai dari awal ke Jambi, yang semester 3 ini Juli apa Agustus sampai sekarang. Tembus gak 1 juta gitu? Pemasukan selama 6 bulan ini. Iya. Dari Mei Juni. Nggak tahu ya kalau sama modal-modal ya. Tembus. Gitu. Kayaknya kalau untuk modal bingkai, untuk apa ya, kalau poster atau desain-desain lain tuh udah tembus. Tapi kalau untuk bingkai belum tembus lah. Bingkai itu ramai kemarin waktu sudah doang. Jadi keseluruhannya pasti tembus ya? Udah tembus kok, keseluruhan udah. Alhamdulillah. Salah kan untuk nama-nama aja. Itu lah kok nama-nama jadi di sini. Iya. Ya. Aku juga ngedit ya. Bisa jadi usaha tau Kak. Aku juga ngedit, tembus juga segitu. Tapi ngedit apa? Video. Video. Nggak foto. Kalau foto tuh aku tuh nggak bisa set. Oh iya, tergantung referensi nggak sih Kak kalau foto. Tutor dong, estetik. Pinterest kuncinya, GPT suruh nilai. Jadi selama apa ya, selama ngedit tuh kakak tuh nyari referensinya dari Pinterest. Terus kalau dia kalau hasilnya tuh dilihat dari GPT.
Enggak sih, misalnya kalau poster ya, kan ada ya poster infografis. Aku nggak tahu nih nyari materinya. Jadi kalau misalnya ada materi infografis, aku minta tolong GPT tolong carikan ini yang bertemakan ini gitu. Jadi GPT itu untuk membantu aja sih. Terus kalau Pinterest ya untuk referensi. Kalau untuk Acel tergantung yang beli lah, mereka mau revisi atau enggak gitu. Pernah nggak kayak terganggu gitu kalau revisinya? Emang kalau ngedit sama kakak nih, revisinya minimal berapa tuh? 2, Kan 3? nggak tahu ya, karena aku pemula, mereka revisi itu ya udah revisi aja Suka gitu. hati gitu? Tapi sejauh ini nggak ada yang bawal yang banyak-banyak lah revisinya. Paling banyak tuh ya 5 udah cukup lah. Alhamdulillah. Kalau banyak revisi juga bingung nggak, tahap apa lagi mau diubah. Ya itulah. Ya pengalaman sih kalau revisi-revisi itu bikin apa ya, aja dulu. Kadang kita ngerasa udah oke, tapi ternyata belum bagi mereka kan. Ya kayak apa lagi nih? Apa yang kurang ya? Itu tuh kan poster, itu tuh poster bingkai itu kan biasanya pasti diadain kalau udah diedit kan. Itu pakai aplikasi apa gitu Gak ngeditnya. Kayaknya buat Canva. terus itu tuh kalau apa ya ngadainnya itu perlu Apa diadain buat- apa enggak? Oh, hadiinnya di Canva itu kan bisa hadit. Oh, Langsung ada di Canva. berarti di Canva tuh pakai apa ya? Akun sekolah, akun premium, itu gimana? Premium pribadi. Modalnya paling itu lah, bayar uang akun premium gitu. Berapaan tuh? Premium berapa? 7.000 3 bulan. Ini nggak banyak emang modalnya kalau untuk Canva sendiri. Jadi 3 bulan lumayan lah. Tapi aku pernah sih dapat Canva 1 bulan itu peraan. Itu kalau sharing sih, sharing Iya. murah emang. Tapi bagus kan sharing apa itu? Sebenarnya sama aja sih kak. Karena kalau sharing kita tetap pakai untuk diri kita sendiri kan. Tapi kalau ya biasanya kalau sharing itu kan kayak capcuk gitu kan, sehari bisa, terus kan misalnya kita beli capcuk 7 hari minggu gitu, itu tuh 3 hari itu udah lock up. Iya, kalau capcut emang sering nggak masalah emang. Tapi apa ya, berarti bagus kalau beli misalnya buat ngedit tuh beli aplikasi premium itu yang apa ya, privat gak sih? Dan Walaupun lebih mahal, tapi kita puas lah sama apanya. ya kayak kalau kan lihat referensi dari Pinterest itu tuh dicontohin semua itu atau mikir lagi gitu? Enggak lah, kalau contohnya pasti kayak apalah kan. Takut Jiplak, apa hak cipta lah. Apalagi orang lihat ini udah takutnya. Kita kan punya sosmednya kan kak. ya. Nggak tahu kalau FYP ke orangnya apa tidak. Kalau misalnya lewat lah di beranda orang yang punya karya, apa nggak dibilang jiplak gitu. Jadi cuma jadi referensi aja warna sama kolasenya gitu. Sih enggak kalau misalnya udah buntu gitu mengedit? Sering. Kadang itulah, kadang kalau misalnya aku pernah satu cerita yang aku benar-benar infografis. Infografis itu kan banyak ya materinya. Iya. Aku nggak ketemu nih sumber dari mana, jurnal dari mana. Padahal mereka udah nge-DP nih ke aku. Terus aku ganti rugi ke mereka karena walaupun pengumpulannya dia minta 7 hari pengerjaan, di hari kedua aku kerjain udah nggak bisa karena aku merasa materinya banyak banget gitu kan. Aku bilang sama mereka uangnya aku refund aja karena nggak bisa nih, karena harus pakai jurnal ternyata. Terus dia bilang nggak bisa ya kak, minta tolong ini itu karena nggak ada yang mau ngerjain juga gitu. Mereka maksa, walaupun sampai akhirnya mereka bilang katanya bisa, ngata-ngatain itulah kan kak, katanya bisa, kok ini nggak bisa tiba-tiba kan nggak tiba-tiba, ini kamu ngomongnya H5 nih kan kakak janjian lain 7 hari. Aku bilang sempat dikata-katain juga sih, kayak ini harusnya nih selesai, kenapa tiba-tiba nggak bisa, kan punya waktu banyak gitu.
masalahnya sumbernya dari jurnal. Aku tuh paling malas ngelingkas jurnal, pikir aku aja dia pasti nggak sih kan anak akuntansi yang hitung-hitungan ini benci baca buku. Iya. Nah gitu, jadi ya udah bilang gini, bukan lah 2 kali lipat walaupun refundnya kayak gini gitu, daripada takutnya nama store ini, nama usaha aku ini jelek lah di mata orang gitu kan, kira aku refund 2 kali lipat, ya nggak apa, rugi-rugi dikit aku bilang. Tapi terima dia. Terima, orang bayar lebih masa nggak terima, aku bilang gitu. Maaf ya bang, ya udah iya katanya. Oh abang-abang. Cowok malah mau dia bikin tugas kayak gitu kak. Lemes. Infografis lagi. Itu down nggak kalau dikata-katain gitu? Di hari itu kok lagi capek kali pasti down nggak sih? Kebetulan kemarin tuh nggak lagi capek juga sih, kayak aman aja. Jadi ya anggap kayak ya bagian dari usaha. Dikali ke usaha. Jadi kan kayak wajar lah gitu. Terus apa ya, kayak itu tuh kalau PPT itu kan infografis kan gitu kan, sama lah kayak PPT pasti harus nyari itu materi ke AI. Itu tuh ada nggak kayak kendala yang kayak infografis nih? PPT itu nih kuncinya kak, kalau misalnya kak bikin PPT, kakak cari judulnya di Google, pasti ada itu PPT-nya di Google orang juga. Ya aku tuh aku bilang, aku selalu ngomong sama yang beli, kak aku nyalin materi ini boleh nggak, aku bilang. Mereka mau. Akhirnya PPT itu jarang sih orang di order, karena udah ada kan contekannya di Google gitu. Tapi adalah kalau cowok-cowok yang mereka kelompok cowok-cowok semua, jokinya mereka udah bikin aja kak gitu. Itu tuh nantikan di script atau? Iya, di script itu ada kan slide-nya. Sudah salin aja nggak apa-apa katanya gitu ya. Udah kalau misalnya mereka oke, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa juga kak sertakan buku ya kak yang kak pakai gitu. Itu 2 kali kerja sih, nyari inputnya dulu gitu. Kalau PPT itu kan apa ya? Nyari desainnya tuh gimana sih, kayak harus sesuai misalnya tentang sejarah, kita harus apa ya, desainnya sejarah gitu apa gimana tuh? Kalau biasanya aku dari referensi sih kak, PPT yang berbau teknologi ya gitu, pasti lewat warna biru-biru gitu kan. Ya waktu itu ada pendidikan sejarah juga bikin PPT. Nah aku bikin lah yang berbau sejarah budaya gitu. Aku tuh cuma ganti tema sama elemen-elemen pernak-perniknya aja gitu, sama materinya udah, jadi nggak terlalu usaha. Kalau PPT, kalau bikin PPT nih, job PPT itu tuh sebelum ngisi materi ini, kakak tuh kalau soal desainnya kakak kasih tahu dulu nggak sama orangnya, kalau ini bagus nggak kalau pakai desain ini? Iya, atau ngecek, tanya dulu. Takutnya kita udah bikin ternyata dia nggak suka kan, mending dari awal kita tanya dulu mau nggak yang ini gitu. Tapi kalau berbau apa ya, kayak berbau tugas kayak infografis, PPT, itu tuh pernah nggak kakak tuh nyuruh mereka aja gitu yang nyari apa ya isinya gitu? Kebetulan aku tuh punya 2 jasa ya. Yang pertama tuh kalau dari aku materinya harganya segini, kalau dari orang itu sendiri materinya segini, uangnya segini gitu. Jadi mereka tuh ordernya sesuai harga juga gitu. Apa ya, kalau apa ya kalau PPT-nya itu tuh, kalau PPT itu kan biasanya ordernya hamin lah gitu. Itu tuh biasanya kalau PPT itu estimasinya berapa gitu? Kalau PPT 1 jam 2 jam selesai sih kalau PPT. Kalau lagi rame gimana tuh? Kalau itulah tadi tergantung ini kesibukan juga. Kalau misalnya lagi free, aku ngambil aja semua yang bisa jalan itu jalani gitu. Kalau lagi free nih, buka nih tokonya nih, itu tuh bisa sampai berapa job gitu? Contoh Sabtu Minggu lah. Kalau Sabtu Minggu itu kan orang mepet deadline ya kan, Senin itu ramai sih. Kadang aku
nge-share hari Jumat malam, itu Sabtu tuh bisa gimana ya, tergantung sih. Kalau PPT tuh aku bisa ngambil 3 sampai 5 sehari. Kalau poster infografis tuh maksimal tuh 1 sehari atau 2 sehari sih, karena bingung mikirin poster. Emang kalau poster Itu tuh kalau misalnya kan kalau berbau materi pelajaran gitu tuh kan biasanya kan anak kuliahan mungkin kan. Tapi pernah ada anak sekolahan gitu dari pernah bikin PPT. kalau apa ya gimana ya cara kan cara promosinya itu kan lewat Telegram kan. Kalau di TikTok gimana? Aku bikin konten pengerjaan atau konten testimoni gitu. Itu kalau yang dari TikTok gimana? Ada nggak masuk order? Ada. TikTok tuh kebanyakan aku ngepostnya yang bingkai sama yang scrap. Kalau tugas atau desain-desain itu di grup jual beli atau grup mahasiswa Unja gitu. Nah, mahasiswa lah. Kalau selebihnya itu di TikTok yang bingkai. Oh ya, kalau video pernah nggak? Buka kemarin ada bikin tugas itu, bikin video teks prosedur gitu lah, kalau editkan gitu. Itu tuh ada nggak kendala selama itu tuh kayak penyimpanan penuh atau apa gitu? Nggak ada sih, cuma kalau video tuh aku batasin, aku kasih deadline itu nggak bisa buru-buru, karena maaf kalau HP aku tuh gampang panas. Iya. Nah jadi ibu bilang kalau udah panas aku berhenti, jadi nggak bisa buru-buru nih. Kalau mau buru-buru cari yang lain aja. Aku selalu ngasih pengertian aku yang beli. Berarti udah diwanti-wanti dari Udah. awal. Itu juga gitu sih. Makanya aku jelekkan HP. Terus apa ya? Kayak apa ya? Ini kan apa ya? Kalau ada PR gitu, apa ya? Pembayarannya tuh via apa baik gitu. Aku ada 4, ada GoPay, Dana, ShopeePay sama BRI. Jadi 4 bayar. Itu tuh kalau misalnya anak sekolah nih yang apa yang order kayak kelas 10 itu kan biasanya kan umurnya masih 16-an atau baru 17 tahun kan nggak bisa premin dana buat bank. Bayar. Itu tuh dia pasti minta QR kan. Itu gimana tuh? Nggak tahu ya, Kak, kemarin tuh mereka nanya pembayaran, aku kasih nomor yang nomor GoPay, nomor Dana, mereka udah bayar. Kayaknya mungkin pakai nomor orang tua mereka. Atau bank orang mereka. Jadi kendala dari sana tak ada kan? Nggak ada. Nah apa ya, pernah ada sih kayak apa ya, kan ini kan hari libur. Itu kan pasti tugas-tugas tuh ada deadline-nya gitu. Itu pernah ada tugasnya tuh terkumpul terlambat atau tidak diterima sama dosen gara-gara ya terlambat itu. Enggak sih, kebetulan itulah kalau misalnya lagi banyak tugas aku juga ngambil kan, enggak. Jadi lebih nggak prioritasin tugas juga sih. Jadi nggak pernah yang bentrok lah. Enggak sih. Soalnya aku pernah nggak terima aja. Karena lebih dulu kan aliran. Ya butuh duitnya. Terus apa ya, kayak apa ya, cara bagi waktunya gimana sih biar aku nih bisa juga lah ngasih waktu. Bagi waktu, karena kuliah tuh nggak dari pagi sampai sore ya kan. Dan aku juga kepanitiaan tuh nggak banyak. Aku nggak join organisasi, tapi aku join kepanitiaan. Masuk aku tuh cuma ya udah, kalau panitia kan acaranya nggak setiap hari nggak sih? Iya. Itu banyak kosongnya Kak. Jadi misalnya pagi sampai jam 10, itu jam 11 sampai jam sore aku bisa ngedit seharian gitu. Tapi waktu senang gitu. Nah, kalau tugas yang malamnya tadi jam 7 sampai jam 11 tau nugas gitu, langsung biar nggak mepet, biar nggak kejar-kejaran sama lain juga. Jadi kalau misalnya mager tuh gimana tuh cara ngatasin? Sering sih. Itu sebenarnya lebih ke self reward sih kalau magar tuh. Ajak dia keluar lah, makanya aku sering keluar, sering ngopi walaupun sendirian.
Itu cuma untuk ngumpulin mood aja, biar bisa mood lagi ngedit gitu. Berarti pernah ada kalau kan ngopi kan? Ngopi itu biasanya di kafe atau di jalan atau beli ini terus namanya koken, beli aja tapi makanya minumnya di kos sambil ngedit, jadi kayak sambilan. Kalau ke kafe pernah ada kayak buat tugas gitu? enggak sih. Pernah ada sih gimana tuh yang buat tugas di kafe terus. Enggak selesai kalau bikin. Lebih suka nyelesain sendiri sih kalau tugas-tugas tuh. Berarti apa ya, cara belajar itu lebih ke apa ya, lebih sendiri terus ya tenang gitu. Nggak bisa rame-rame. Sama lah. Kalau rame-rame itu yang pula Nggak fokus. kalau lah kepepet baru. Iya, kalau ada kayak kelompok atau apa tuh bisa lah. Kayak secara keseluruhan tuh Kak Caca tuh apa ya, masih bimbang kan, kayak antara mau lanjut di jurusan akuntansi atau ikut UTBK lagi, ya kan? Tapi kalau saranku ya kayak jalani aja. Kalau capek ya apa ya, istirahat aja dulu, kan punya hobi. Kalau emang capek ya udah aja dulu sejam atau 2 jam. Kalau nggak terlalu capek ya udah, kan ada hobi kan, ambil aja 1 job gitu. Karena ya aku pribadi juga gitu. Nah itu kalau misalnya apa ya udah buntu, jangan malu lah bertanya sama yang keluarganya akuntansi itu. Karena kan kalau malu bertanya kan susah di jalan. Ya tanya aja, buang aja pikiran negatif tuh. Itu kan apa ya, kayak kalau apa ya, hidup ini kan nggak harus apa ya, ya kuliah itu penting, tapi ya kan Kak Caca tuh hebat lah, nggak kayak apa ya, kalau aku sih sering tuh telat tugas sampai nggak di apa terima dosen. Itu tuh udah hebat tuh. Nggak telatnya hebat ya. Ya apa ya, ya semangat lah gitu, jangan apa ya, jangan terpukul lah gitu. Kalau apa ya, kalau terpuruk ya sebisa mungkin lah hibur aja deh gitu. Kayak apa ya kalau di akhir tuh kayaknya bagus self reward lah. Iya, biar bangkit lagi. Self rewardnya apa ya, pernah nggak self reward? Pernah dong. Pasti pernah. Itu apa ya, ngapain tuh? Kayak tadi lah, misalnya lagi pengen sendirian nih, kadang pergi ke jam tos, beneran sendiri ke jam tos cuma untuk makan atau ngopi udah, atau pergi beli makan beli minum, pokoknya emang sendiri. Kalau sampai waktu beneran sendiri. Tapi nggak pernah kayak berombongan atau gimana gitu? Itu lebih ke fun sama kawan-kawan tuh ya, bedain lah Kak, kalau fun ya fun, kalau sendiri ya sendiri. Kalau self-reward udah sering kan, tapi self-rewardnya ya sendiri-sendiri gitu. Beda ya. Soalnya kalau self-reward ya kalau aku tidur sih. Beda sih. Beda tapi nggak beda. Iya. Ya intinya itu ya semangat kan apa ya, mungkin iya dari yang order tuh ada nggak kayak anak akuntansi yang order? Ada nggak sih yang order anak akuntansi? Kalau order tugas nggak ada sih kalau poster kan. Tapi kalau order apa proyek kemarin udah ada. Caca mau Kak Caca mau nggak apa ya, melanjutkan konseling lagi? Iya. Konseling. Terus apa ya, semoga apa ya di pertemuan berikutnya Kak Caca lebih bisa apa ya, kayak apa ya, yakin dengan pilihan
Caca, kayak nggak bimbang lagi mau apa ya, UTBK atau lanjut gitu. Kalau kata aku sih lanjut, kayak lanjut aja lah, sayang duitnya gitu. Semangat ya. Siap Kak. Apa ya, sekian apa ya pertemuan kita hari ini. Ada lagi yang mau diceritakan? Apa Kak Caca ada lagi yang mau diceritakan? Cukup membuat tenang kan? Cukup lah, nggak ada cerita dah. Ngerasa lepas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kita sama-sama. Iya, oke.